Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya tentang seseorang yang ahli surga. Suatu ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan kepada kami, "Wahai sahabatku, nanti akan muncul di hadapan kalian seorang yang ahli surga." Maka muncullah seorang sahabat Ansor yang jenggotnya masih meneteskan air bekas wudhu. Ia menenteng kedua sandalnya dengan tangan kirinya keluar daripada masjid. Pada keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW mengatakan hal yang sama. "Wahai sahabatku, nanti akan muncul laki-laki ahli surga." Maka seketika itu muncullah orang yang kemarin yang sama persis apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus pada hari yang ketiga Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai sahabatku, nanti akan muncul laki-laki, dia adalah ahli surga." Maka yang keluar pun persis pada hari yang pertama, kedua, dan yang sekarang adalah hari yang ketiga. Setelah Rasulullah memberitahu kepada kami tentang seorang laki-laki yang ahli surga, maka kami pun merasa heran, merasa ingin tahu apa sih amal-amal yang dilakukan oleh sahabat Ansor, sehingga Nabi mengatakan 3 kali menyampaikan kepada kami bahwa ahli surga. Maka Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berinisiatif bagaimana supaya tahu apa yang dikerjakan sahabat Ansor tersebut. Maka sahabat ini meminta izin untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Maka sahabat Abdullah bin Amr menyusul sahabat Ansor tersebut lalu mengatakan, "Wahai Tuan, aku ini sedang ada masalah bersama ayahku dan aku bersumpah tidak akan masuk ke rumahnya selama 3 hari. Kalau boleh Tuan, saya minta izin untuk menginap di rumah Tuan selama 3 hari. Sahabat Ansor mengatakan, "Boleh Tuan, mari ke rumah saya, menginap di rumah saya saja." Maka Sayyidina Abdullah bin Amr menceritakan selama 3 hari kepada kami tentang apa yang terjadi selama ia menginap di rumah sahabat Ansor tersebut. Pada malam pertama, sahabat Abdullah tidak melihat apa yang dikerjakan, amalan apa yang dikerjakan oleh sahabat Ansor. Sepertinya amalan itu sama saja, tidak ada yang spesial, tidak ada bedanya dengan kami. Bahkan tidak melihat bagaimana sholat malamnya, hanya mengerjakan sholat subuh dan zikir. Pada malam kedua pun Sayyidina Abdullah bin Amr ini memperhatikan amalan-amalan daripada sahabat Ansor. Pada malam kedua pun sama, sahabat Ansor ini melakukan amal-amalan yang seperti biasa. Di hari yang ketiga pun amalannya sama. Nyaris sahabat ini meremehkan daripada amalan yang dilakukan oleh
sahabat Ansor. Maka Sayyiduna Abdullah bin Amr mengatakan, "Wahai Tuan, saya ini sebenarnya tidak ada masalah di dalam keluarga saya, di dalam rumah saya. Saya menginap di rumah Tuan karena ingin tahu apa yang dilakukan oleh Tuan, amal-amal apa yang dikerjakan oleh Tuan, sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kami bahwa Tuan adalah ahli surga. Aku pun ingin menginap di rumahmu dan melihat apakah amalanmu, agar aku bisa mencontoh. Namun demikian aku tidak melihat engkau mengerjakan banyak amalan. Jadi apakah yang membuatmu mencapai derajat seperti yang disabdakan Rasulullah SAW itu?" Sahabat Ansor pun mengatakan, "Wahai Tuan, amalanku hanyalah seperti yang telah engkau lihat itu. Hanya saja aku tidak menyimpan sedikit pun dendam dalam diriku kepada siapapun dari kalangan kaum muslimin. Dan aku tidak merasa dengki kepada siapapun atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dan menjelang tidur, saya selalu memaafkan saudara-saudara saya yang telah menyakiti saya. Itulah Tuan amalan-amalan aku selama ini." Maka Abdullah berkata, "Perkara inilah yang telah menyampaikan engkau derajat yang lebih tinggi, dan perkara ini pula yang kami tidak mampu mengamalkannya." Subhanallah, hidayah. Jadi ada 3 perkara yang bisa kita ambil dari pelajaran kisah sahabat ini. Yang pertama, bahwasanya sahabat ini tidak dendam terhadap saudara muslim yang menyakitinya. Yang kedua, sahabat ini tidak merasa iri dengki dengan apa yang Allah berikan karuniakan kepada orang lain. Dan yang ketiga, selalu memaafkan saudaranya. Ulama sampaikan, maafkan dan lupakan. Selalulah lihat kebaikan, jangan melihat daripada keburukannya. Subhanallah, hidayah. Bahkan dalam kisah yang lain, ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dicela oleh seseorang, dimarahin, dimaki-maki, namun Abu Hurairah tetap diam dan bersabar. Melihat perkara itu, Rasulullah langsung menjadi heran dan tersenyum. Tapi ketika Abu Bakar melawan atau membalas daripada cacian, maka seketika itu Nabi Muhammad SAW berpaling dan pergi meninggalkan tempat itu. Karena merasa heran, Abu Bakar pun menyusul seraya berkata, "Wahai Rasulullah, tadi orang itu mencela aku sedangkan aku tetap diam, duduk dan bersabar. Lalu engkau tersenyum. Tapi ketika aku membalas daripada caciannya, engkau telah pergi." Maka Nabi mengatakan, "Sesungguhnya tadi yang bersamamu adalah malaikat ketika engkau bersabar, dihina, dicaci. Lalu ketika engkau membalas perkataannya dengan cacian, yang datang adalah setan. Dan aku tidak mau duduk bersama setan." Subhanallah, hidayah. Maka perlu kita belajar bagaimana menahan daripada amarah kita, bagaimana kita mengampuni saudara kita, bagaimana kita jangan ada rasa iri dengki terhadap saudara kita.
Insya Allah semua siap aman. Insya Allah.